Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Srianti, mahasiswa TPHP 2019. Pada video kali ini adalah video Q&A time, yaitu saya akan memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan dari teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Nah, memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu selain time, rempah apa yang sekiranya juga mampu mencegah oksidasi lipid pada daging? Ternyata pada jurnal tersebut sudah dituliskan bahwasannya pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penambahan rosemary dalam bentuk oleoresin untuk daging giling yang dimasak, dan ternyata hasilnya dapat memperlambat pembentukan T-bars setelah 9 hari penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius. T-bars merupakan sesuatu yang menyatakan adanya oksidasi lipid. Pertanyaan yang kedua, kenapa setelah daging matang dikemas disimpan dengan suhu 4 derajat Celcius dan diamati perubahan pada hari kedua dan keempat? Karena biasanya penyimpanan daging pada suhu 4 derajat Celcius. Dan kenapa dipilih 2 dan 4 hari? Karena daging matang yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius akan timbul efek teroksidasi setelah 48 jam atau kurang lebih 2 hari. Dan untuk membandingkan secara mudahnya dipilih hari yang kelipatan 2, yaitu hari 0, hari 2, dan juga hari keempat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pada pendahuluan disebutkan bahwa oksidasi lipid merupakan faktor penentu dalam menentukan umur simpan produk. Bagaimana reaksi dari oksidasi lipid tersebut dan apa kaitan atau pengaruhnya terhadap umur simpan produk? Mengenai reaksi dari oksidasi lipid akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, tentang faktor yang mempengaruhi penurunan mutu produk pangan yaitu massa oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, kompresi atau bantingan, dan bahan kimia toksik atau off-flavor. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penurunan mutu lebih lanjut seperti oksidasi lipida, kerusakan vitamin, kerusakan protein, perubahan bau, reaksi pencoklatan, perubahan unsur organoleptik, dan kemungkinan terbentuknya racun. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada produk pangan menjadi dasar dalam menentukan titik kritis umur simpan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pada video disebutkan bahwa senyawa bioaktif yang dikandung daun thyme dapat mengganggu reaksi propagasi. Apa itu reaksi propagasi dan apa efek yang ditimbulkan dari terganggunya reaksi tersebut? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari antioksidan atau senyawa bioaktif. Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal bebas segera setelah senyawa radikal bebas tersebut terbentuk. Mekanisme antioksidan dalam menghambat reaksi oksidasi atau menghentikan reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi dapat disebabkan oleh 4 macam mekanisme reaksi, yaitu pelepasan hidrogen dari antioksidan, pelepasan elektron dari antioksidan, penambahan lemak ke dalam cincin aromatik pada antioksidan, dan pembentukan senyawa kompleks antara lemak dan cincin aromatik dari antioksidan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai oksidasi lipid secara autooksidasi. Tahapan secara autooksidasi ini terdapat 3. Yang pertama inisiasi, yang kedua propagasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Yang pertama ada inisiasi. Autooksidasi diawali dengan pembentukan radikal bebas. Ketika kontak dengan oksigen, suatu lemak tak jenuh mulai menjadi radikal bebas. Reaksi inisiasi berlangsung baik oleh abstraksi radikal hidrogen dari kelompok metilen alisik dari asam lemak tak jenuh atau dengan penambahan radikal pada ikatan tangkap. Nah, di sebelah kanan ini ada reaksi dari inisiasi. Nah, tahapan autooksidasi yang selanjutnya yaitu propagasi. Pada tahapan propagasi, radikal bebas ini cenderung berlanjut sebagai reaksi berantai, yaitu radikal yang satu membentuk radikal yang lain. Pembentukan awal suatu radikal dari reaksi kimia sebelumnya pada molekul tak terhitung karena peristiwa rantai tersebut. Sebenarnya, propagasi dari proses oksidasi radikal bebas terjadi dalam kasus lemak dengan reaksi rantai yang mengikat oksigen dan menghasilkan radikal bebas baru atau dengan pembentukan peroksida ROOH. Nah, di sebelah kanan ini terdapat reaksi propagasi. Produk R dan ROO dapat lebih lanjut membentuk reaksi-reaksi radikal bebas baru. Nah, proses yang terakhir dari autooksidasi yaitu terminasi. Suatu radikal bebas sebagai sebuah molekul yang memiliki entitas sebuah elektron bebas yang tidak berpasangan. Radikal bebas memiliki muatan netral dan memiliki efek solvasi yang sangat kecil. Mereka dianggap kekurangan ikatan dan strukturnya tidak stabil. Radikal bebas cenderung bereaksi untuk menjadi ikatan yang normal sehingga radikal bebas reaktifnya tinggi. Ketika ada reduksi pada sejumlah lemak atau asam lemak tak jenuh, ikatan radikal satu sama lain membentuk ikatan stabil non-radikal.
Reaksi terminasi dapat menghambat rangkaian tahapan propagasi membentuk reaksi berantai. Nah, berikut adalah tahapan mulai dari inisiasi, propagasi, dan juga terminasi. Nah, sekian Q&A time pada video kali ini. Semoga jawaban yang saya berikan dapat membantu pertanyaan teman-teman semua. Apabila saya dalam menjawab masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.